saya Naomi Melania Kusumawardani, NIM akhir 188. Preeklamsia merupakan kondisi yang sering terjadi pada ibu hamil. Pada obstetri dan ginekologi sendiri, terdapat tiga hal atau deadly triad yang berkontribusi secara besar pada morbiditas ibu. Yang pertama adalah hypertensive disorder, hemorrhage, dan juga infection. Dan preeklamsia merupakan satu dari hypertensive disorder. Nah, preeklamsia sendiri itu didefinisikan sebagai adanya hipertensi dan juga banyak adanya hipertensi yang juga mempengaruhi banyak organ lain di tubuh ibu selama beberapa waktu, yaitu pada setelah 20 minggu kehamilan hingga 6 minggu setelah partum atau postpartum. Nah, mengapa begitu? Karena sebelum 20 minggu itu akan mungkin ibu hamil itu terjadi hipertensi secara normal, tapi setelah 20 minggu itu seharusnya tidak hipertensi, sehingga jika ada akan menjadi tanda untuk preeklamsia ini. Nah, jika preeklamsia diikuti dengan seizure atau kejang atau konvulsi, maka dinamakan sebagai eklamsia dan ini juga emergensi. Nah, preeklamsia ini juga dibagi menjadi tiga onset, yaitu early onset, late onset, dan preterm atau term onset. Patofisiologi dari preeklamsia ini adalah di mana preeklamsia itu terjadi karena gangguan dari plasental atau placental syndrome untuk stage satunya. Pada plasenta yang normal, seharusnya akan terjadi invasi trofoblast ke arah endovaskular extravillus ini, sehingga adanya endovaskular extravillus trofoblast ini akan membuat arteri pada plasenta itu akan melebar sehingga membantu blood flow itu masuk ke plasenta dan ke fetus. Namun, karena terjadinya placental dysfunction sehingga gagal adanya invasi trofoblast dan spiral artery ini akan menutup dan rata-rata diameter eksternal dari vessels di preeklamsia ini bisa mencapai setengah dari yang normalnya. Nah, apa yang terjadi jika hal itu terjadi? Maka bisa menyebabkan penurunan blood flow ke bayi dan itu juga bisa memberikan risiko adanya fetal death. Selain fetal death juga bisa memicu adanya protein proinflamasi. Nah, protein inflamasi ini jika masuk ke sirkulasi ibu dapat mengaktifasi endotelial cell yang nantinya akan memicu terjadinya vasokonstriksi dan juga retensi natrium pada ginjal. Yang ini akan mengarah ke satu hal, yaitu hipertensi. Itulah kenapa preeklamsia ada hipertensi dan juga nanti akan ada proteinuria dan organ-organ lain yang juga ikut terkena dampak, hati, otak, hingga juga paru-paru. Mana mencegah preeklamsia? Ada banyak hal yang bisa dilakukan, yaitu yang pertama adalah menjaga lifestyle, yaitu dengan diet rendah natrium, pemberian kalsium, dan fish oil, di mana minyak ikan ini menurut jurnal itu bisa mencegah adanya aterogenesis yang dimediasi oleh inflamasi. Selain itu juga dibutuhkan adanya olahraga, antihipertensi, dan diuretik. Tapi diuretik ini harus dihindari pada penanganan severe preeklamsia, kecuali jika ada edema paru yang jelas. Selain itu juga perlunya antioksidan karena pada riset tertentu ditemukan adanya peran dari ketidakseimbangan oksidan dan antioksidan pada pathogenesis preeklamsia, sehingga antioksidan itu bisa menjadi pencegahan. Dan selain itu juga membutuhkan antitrombotik. Nah, bagaimana penanganan jika ada preeklamsia pada ibu hamil? Nah, untuk severe preeklamsia yang merupakan blood pressure di atas 160/110 ini, disarankan untuk labor and delivery. Dan juga perlu adanya asesmen maternal dan fetal, mempertimbangkan adanya magnesium sulfat, pemberian magnesium sulfat, dan juga atasi hipertensi yang ada. Nah, jika tidak adanya kontraindikasi untuk manajemen konservatif, maka akan dilakukan manajemen konservatif dulu hingga 34 minggu baru nanti di-deliver. Tapi jika ada kontraindikasi, seperti adanya hipertensi yang severe atau masih persisten, kemudian adanya pulmonary edema, eklamsia atau kejang, terus adanya HELLP syndrome yang terdiri dari hemolisis, elevated liver enzyme level, dan low platelet count, dan hal lain-lainnya, maka tidak bisa dimanajemen konservatif dan harus di-deliver. Nah, tapi kalau tidak ada kontraindikasi, maka lakukan observasi selama 24-48 jam, termasuk pemberian kortikosteroid dan evaluasi-evaluasi berikutnya. Nantinya, hal ini akan terus dilakukan hingga 34 minggu baru nanti akan di-deliver. Sehingga bisa dikatakan bahwa severe preeklamsia ini perlu di-deliver secara prematur. Nah, pada referensi tertentu juga disebutkan bahwa eklamsia yang terjadi pada severe preeklamsia berikan IV loading dose magnesium sulfat yang diberi dengan maintenance dosing, pengobatan HTN atau hipertensi yang intermittent, hindari diuretik dan agen hiperosmotik kecuali dibutuhkan, dan juga batasi IV fluid kecuali adanya kekurangan cairan yang berlebih. Dan yang terakhir sesuai dengan skema yang di kiri ini, yaitu deliver fetus untuk penanganan preeklamsianya. Berikut adalah yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.